Empat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Menanggapi hasil dari Puslap 4 Baris Krim Polri yang katanya sudah melakukan identifikasi terhadap ijazah yang disebut asli milik Joko Widodo, saya ingin memberikan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, hasil itu sama sekali tidak ilmiah ya. Saya sangat menyayangkan kenapa sebesar nama Puslap 4 Mabes Polri lagi Republik Indonesia itu hasilnya hanya naratif. Tidak ada bukti fisik apapun yang dilakukan ataupun hasil analisis yang berupa hasil teknis ya. Misalnya apa? Kalau hasil fisik ya tampilkan ijazahnya. Berulang kali kan melalui sarana media itu mereka membangun narasi ya bahwa tidak bisa pakai digital forensik, harus pakai analog. Kayak yang diuji adalah analog barangnya. Sekarang barang analognya mana? Ya nggak ada sama sekali ditampilkan barang analog itu. Ya gitu. Jadi ijazahnya itu harus tampilkan, jangan buru-buru kemudian dikembalikan ya. Jadi disita dulu. Atau minimal kalaupun itu mungkin sudah di-scan secara proper ya, scan secara proper loh ya, bukan hanya hasil foto kayak si Anis Sandi miring fotonya sehingga itu jadinya distorsi trapesium. Itu tampilkan di layar belakang itu, di screen itu yang asli. Jangan kemudian yang fotokopi saja terlipat, yang bekas lipatan. Ini kan konyol sekali gitu ya. Satu-satunya mungkin bisa dikatakan oh itu mungkin ijazah aslinya adalah foto dari samping yang konon itu dibawa oleh saudara Wahyudi ya, adiknya Iriana itu, tapi itu pun dari samping sehingga bisa dianalisis. Jadi ini apa gitu loh. Sayang sekali Baris Krim Mabes Polri yang punya puslap hasilnya seperti ini. Kedua, hasilnya itu hanya naratif saja. Uji kertas, pengaman kertas, tinta, dan lain sebagainya. Bukan itu yang ditanyakan. Itu pun sudah saya ajarin sebelumnya. Hasilnya harus detail. Ada kertas, tinta, seperti apa. Maksudnya, itu tinta-tinta itu harus uji secara spesifik. Tinta jenisnya apa, kerapatannya apa, kepadatannya apa, buatan tahun berapa. Kemudian kertasnya, uji dating carbon 14-nya harus juga disampaikan. Karena carbon dating 14 itu menunjukkan usia kertasnya. Kemudian, yang ketiga, jangan hanya kemudian hanya diraba ya, gitu kan, itu ada hasil katanya, hasil kertasnya entah itu ijazahnya atau skripsinya katanya diraba cekungannya dan pada narasinya dikatakan terasa cekung. Ini hasil laboratoris atau hasil perasaan? Kok hanya terasa cekung sehingga kemudian dikatakan hasil cetak tinggi? Come on gitu loh. Ini hasil Puslap 4 Mabes Polri. Masih belum percaya. Kayak gitu loh. Dan hasil ini yang penting lagi. Ini hanya saja sebenarnya merupakan satu langkah ya, satu tahapan dari pemeriksaan besar. Ini bukan hasil final, apalagi final unbundling. Jadi ini pun harus bisa diuji lagi oleh instansi atau kalaupun itu pengadilan atau oleh ahli-ahli lain yang itu netral, yang kemudian nanti memperbincangkan. Jadi saya kira pakar-pakar hukum yang kemudian masih independen ya, kayak Prof. Jamis Ginting, kemudian juga Prof. Hupni, itu kemudian juga Dr. Taufik, itu saya kira bisa ya memberikan pandangan yang lebih clear daripada ini. Jadi saya kira saya kemudian tersenyum saja melihat hasil ini, biarkan masyarakat yang menilai dan terbuktikan. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu. Bilang aja takut. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada itu. Tapi bukti transfer direkayasa, diutak-utik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada,
Sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Mas Roy, jangan nanti kamu nantang-nantang. Ya silakan laporin. Ketika dilapor nanti kamu jangan paling teriak kriminalisasi. Tapi memang ini sudah, publik juga sudah paham ya gaya-gaya seperti ini. Saya juga percaya nanti di Komnas HAM mereka ketika laporannya nggak direspon, mereka kan teriak-teriak Komnas HAM tidak benar. Itu itu biasa standar aja upaya-upaya seperti itu biasa. Namanya melakukan pembelaan, ya biasa aja. Oke, Bung Freddy. Nasib Roy Suryo dan geng setelah polisi menyatakan ijazah Pak D. Jokowi asli. Bayangkan, seorang kepala negara yang sudah 2 kali dipilih rakyat secara sah dituduh kuliahnya fiktif. Roy Suryo, mantan menteri, akademisi, ahli telematika, menantang keaslian. Seperti meragukan surat lahir seorang bayi yang sudah jelas hidup, tumbuh, dan memimpin. Roy Suryo dan kawan-kawan tampil bak penyelamat bangsa. Mereka mewakili rakyat, katanya. Tapi ujung-ujungnya cuma jadi bahan gosip politik. Ketika polisi akhirnya menyatakan ijazah Jokowi asli, tiba-tiba yang menuduh kelabakan. Sekarang Roy Suryo dan gengnya malah lapor ke Komnas HAM. Jadi yang duluan nuduh sekarang yang merasa terzolimi. Ini ibarat kamu tuduh orang nyolong ayam. Setelah terbukti ayamnya enggak hilang, kamu malah nangis-nangis ke RT bilang kamu dibully. Aneh bin ajaib. Sekarang tergantung Pak D. Jokowi. Beliau memberi paham negara ini adalah ruang tanggung jawab. Memang memaafkan bukan berarti kalah. Kadang justru itulah kekuatan terbesar. Tapi rakyat tak boleh lupa, demokrasi bukan berarti bebas menghina. Fitnah bukan cuma dosa, tapi racun yang pelan-pelan mematikan kepercayaan rakyat pada demokrasi. Negara ini bukan ruang gosip, ini rumah hukum. Dan Anda, penonton yang budiman, apakah Anda percaya kebenaran masih punya tempat di negeri ini? Komentar di bawah. Harusnya gimana? Follow gue buat narasi tajam lainnya yang enggak berani mereka siarkan. Karena kalau rakyat diam, yang salah bisa jadi pahlawan. Sampel pembandingnya apa? Kalau sampel pembandingnya dari gerombolan yang sama, ya sama aja. Misalnya itu sama-sama dicetak atau direproduksi pada saat yang sama. Ya, belum ada. Jadi tetap kita tagih, nggak apa-apa, kita minta baik-baik hasil dari Bareskrim nanti. Misalnya tintanya apa coba yang tahun 85 itu, tintanya markernya apa, kemudian tanda tangannya apa juga. Pak Roy sudah punya semua, pegang semua datanya. Ya, yang melakukan kan Bareskrim kan? Baik. Pak Oja, jadi mesti gimana lagi nih? Saya lihat begini. Kalaupun ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini jarinya kira-kira ke situ. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah. Tidak percaya keterangan dari UGM. Bung Roy lulusan UGM, tapi tidak percaya institusinya sendiri. Tidak percaya, padahal itu keterangan dari UGM. Tidak percaya KPU yang sudah melakukan proses pemilihan umum. Tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Bareskrim. Gawat ini. Negara ini tidak ada institusi yang berintegritas. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, gitu loh. Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut
laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Salam hormat Pak Jokowi. Itulah polemik ijazah Pak Jokowi yang ternyata terbukti asli oleh Polda, oleh UGM. Tapi Rosuryo tidak percaya Mas kalau itu palsu. Dia mungkin ketakutan sekarang, sudah dilaporkan karena hukum. Yang jadi korban siapa, yang fitnah siapa, sekarang malah dituduh balik. Yang gembar-gembar pertama kan Rosuryo, kalau ijazah itu palsu, padahal dia belum pernah tahu jasanya Pak Jokowi, kok udah bilang itu palsu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.